Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Rahmayani. Saya dari Prodi Manajemen Universitas Islam Riau. Nah, di sini saya ingin menyampaikan sedikit materi Islami tentang negara akan berantakan karena mencampakkan Al-Quran. Nah, sebelum saya masuk ke materi tersebut, saya ingin mengucapkan puji dan syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan saya nikmat umur, nikmat hidup dan juga nikmat-nikmat lainnya. Sehingga mungkin saya dapat menyampaikan materi ini kepada teman-teman sekalian. Salawat beriringkan salam tidak jemu-jemunya kita panjatkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, baiklah teman-teman, di sini saya akan mulai menyampaikan materi seperti yang saya bilang tadi, judulnya yaitu negara berantakan karena mencampakkan Al-Quran. Nah, seperti yang kita ketahui ataupun mungkin ada yang belum mengetahui bahwa Al-Quran itu merupakan sumber kehidupan kita atau bisa dibilang buku panduan hidup kita di dunia ini. Sudah terekam jelas di dalam Al-Quran dan sudah terperinci penjelasan-penjelasannya secara akurat. Nah, poin pertama yang akan saya bahas yaitu selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Interaksi dengan Al-Quran wajib dilakukan jika kita berharap selalu berada di jalan yang baik dan juga di jalan yang benar. Nah, jika interaksi umat Islam dengan Al-Quran tinggi, maka kesuksesan, kejayaan, ataupun kebahagiaan pasti akan menghampiri kita baik di dunia maupun di akhirat. Dan pasti juga akan menjadi milik kita. Sebaliknya, jika kita sebagai umat muslim itu menjauh dari Al-Quran, maka kesedihan, kekhawatiran, dan juga kesengsaraan juga pasti akan sampai pada kita dan menimpa kita di dunia maupun di akhirat. Ini juga berlaku untuk manusia-manusia yang hidup di dunia ini ya teman-teman. Nah, penjelasan itu tadi dijelaskan di dalam kitab As-Sadi Tafsir Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Mannah, yaitu 1/50 ya. Nah, bukti terbesar seseorang cinta pada Al-Quran adalah dengan cara berusaha memahami ataupun merenungi dan juga memikirkan makna-makna dari Al-Quran ini. Nah, sebaliknya, jika bukti-bukti kelemahan kita cinta kepada Al-Quran ini, yaitu misalnya berpaling dari Al-Quran dan juga tidak merenungi makna-maknanya. Tidak berusaha belajar gitu ya, tidak berusaha belajar untuk memahami makna-maknanya. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita bahwa Al-Qur'an ini adalah petunjuk bagi manusia. Namun masih saja ada manusia yang mencari jalan lain selain dari Al-Qur'an. Seperti tidak mengacuhkan Al-Quran, tidak mengimani Al-Quran, dan juga merasa terganggu ataupun lain-lain sebagainya. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita tidak termasuk ke dalam perilaku tercela seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, poin kedua yaitu dosa besar mencampakkan Al-Quran. Perilaku mencampakkan Al-Quran adalah dosa yang sangat-sangat besar dan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak meyakini kebenaran Al-Quran juga tidak mau mendengarkan dan tidak mau memperhatikan Al-Quran, mengimani Al-Quran dan juga mempelajarinya merupakan perbuatan tercela lainnya yang termasuk dalam perilaku hajar Al-Quran ataupun mencampakkan Al-Quran. Nah, jadi kita sebagai umat muslim ya teman-teman, sudah sepatutnya kita belajar untuk berusaha mengimani ataupun mempelajari Al-Quran serta makna-maknanya untuk tuntunan hidup kita ke depannya di dunia ini. Karena seperti yang kita ketahui tadi, Allah Subhanahu wa taala sendiri sudah menjelaskan kepada kita bahwa Al-Qur'an merupakan buku panduan ataupun petunjuk hidup bagi manusia. Nah, orang yang berpaling dari Al-Qur'an ini dadanya pasti akan terasa sempit dan juga sesak walaupun dia bergelimbangan harta dan hidup di antara orang-orang yang kaya akan duniawi ya, tapi tidak mengimani Al-Qur'an. Seperti yang disebutkan Allah dalam firman-Nya di dalam surah At-Toha surah ke-124, saya akan sebutkan artinya saja. Artinya yaitu siapa saja yang berpaling dari peringatanku atau Al-Quran, sungguh bagi dia penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkan dirinya pada hari kiamat dalam keadaan buta.
Nauzubillahi min zalik, semoga kita tidak termasuk di salah satunya. Nah, bagaimana supaya kita tidak bisa masuk ke dalam salah satunya? Tentunya seperti yang sudah saya jelaskan tadi juga, kita harus berusaha dan belajar mengimani Al-Quran dan meyakini bahwa Al-Quran adalah sebenar-benarnya petunjuk hidup kita dan juga tuntunan hidup kita di masa kita hidup di dunia ini. Dan juga itu di dalam Al-Quran sudah terdapat jelas sekali tentang tata cara kita bernegara, berkehidupan di dunia ini. Nah, selanjutnya yaitu akibat mencampakkan Al-Quran, negara yang tadinya kaya akan SDA-nya atau sumber daya alam ini justru terjatuh dan juga terpuruk pada zona kemiskinan. Negeri yang begitu luas bisa jadi terasa sempit dan sumber daya alamnya yang melimpah tidak menjadikan mayoritas rakyatnya hidup dengan bahagia. Sebaliknya, rakyat mungkin akan serasa hidup pada zaman kolonial sebelumnya, seperti rakyat dicekik, pajak upeti oleh para company dan juga pribumi yang serasa hidup di negeri orang. Nauzubillahi min zalik, semoga kita dijauhkan dari segala bala-bala yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita pribadi dan juga kepada negeri kita ini. Tentunya kita harus berusaha untuk meyakini dan juga harus berusaha hidup sesuai dengan tuntunan dari Al-Quran dan juga hadis. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Pesan saya, marilah kita sama-sama belajar berusaha untuk mengimani Al-Quran dan meyakini makna-maknanya. Kalau saja kita tidak perlu terburu-buru, yang penting kita ada niat mau belajar. Nah, sekian dari pidato singkat saya. Mungkin jika teman-teman ingin menambah ilmu lain-lainnya, bisa saja menghadiri majelis-majelis ilmu tentang Islami ya teman-teman. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.